Bibi menghampiri, kemudian memberikan segelas air putih kepada Mesta. Mesta yang tidak merasa haus sama sekali, hanya menggenggam gelas itu dan menatap sang bibi. Beneran, kamu melihat Neneng Sinden, nenek pakai baju biru? Anggukan Mesta membuat bibi tampak panik. Dia keluar menyusul suaminya. Mesta mengikuti karena dia penasaran. Bincang-bincang terjadi di depan villa. Nenek Sinden, dia bukan manusia. Warga kampung percaya kemunculannya menandakan sebuah petaka. Ada bencana dan kematian yang akan terjadi. Salah satu penangkalnya dengan mengadakan ritual dan juga selamatan. Malam ini kamu tidur saja di rumah bibi. Setelah ritual dan selamatan selesai, baru kamu boleh kembali ke villa ini. Mesta ingin sekali menolak. Perempuan modern yang lama tinggal di kota metropolitan itu sama sekali tidak percaya dengan hal-hal klinik seperti ini. Semua selalu dihubungkan dengan ilmiah. Jika tidak masuk di akal, jangan harap dia percaya dan menelan mentah-mentah informasi tersebut. Jangan membantah, memang harus membersihkan semuanya. Kita akan pastikan Neneng Sinden tidak pernah muncul lagi di sekitar kamu. Tanpa persetujuan dari Mesta, Bibi masuk ke villa dan mengambil beberapa barang milik Mesta. Kemudian menuntun gadis itu untuk dibawa ke rumahnya. Tempat yang menurutnya aman, tempat yang akan melindungi keponakan dari bala yang pasti terjadi setelah Neneng Sinden muncul. Sekelompok ibu-ibu yang berbincang di teras rumah dekat rumah Bibi mengangguk dan menyapa sekadarnya. Mesta membalasnya dengan ramah. Dia selalu mengagumi kesederhanaan orang-orang kampung dengan senyuman yang bersahaja dan penampilan sederhana. Rumah Bibi terlihat lebih cerah di siang hari, tidak seperti saat malam pertama dia datang, suram dengan penerangan seadanya. Jadi ritualnya kapan akan dilakukan, Bi? Tanya si Mesta. Secepatnya. Mamang ke pasar Ciawitali dulu. Di sana ada jongko yang jualan alat dan bahan ritual sampai sore. Oh, memang butuh apa saja, Bi? Telur ayam kampung ada, tidak usah beli. Kebetulan si Brontok baru saja bertelur kemarin. Bawang putih tunggal, kemenyan, minyak wangi khusus, terus bunga 7 rupa. Mesta tidak bisa melakukan ini. Baginya ini semakin jauh dan di luar nalar. Perempuan itu sangat khawatir. Apa yang dilakukan melanggar syariat. Dia hanya diam, berusaha menyusun kata untuk mencegah ritual yang akan dilakukan. Ketika deru motor tua mengagetkannya, dia melihat dari balik tirai. Mang Bilal bergegas menuju pasar. Neneng Sinden itu pertanda kalau kampung ini sedang tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan, bisa jadi ada korban berjatuhan. Bibi menjelaskan, sembari menyiapkan cecempeh, sebuah tamak kecil untuk tempat sesajen disajikan. Bi, apa ini tidak apa-apa, Bi? Maksudnya kita muslim loh, dilarang melakukan hal-hal seperti ini. Ujar Mesta terbata. Dia begitu hati-hati karena takut menyinggung orang tua. Kamu diam saja, tidak usah ikut mengatur, jangan ikut campur. Usai mengatakan itu, Bibi meninggalkan Mesta seorang diri. Di rumah yang semakin lama semakin gelap, seiring bergantinya siang menjadi malam. Lampu-lampu yang muram itu menyala, dan Mesta bisa melihat foto keluarga besar. Kakek buyutnya dipajang di dinding. Mesta dapat menemukan sang ayah
yang masih begitu muda. Sementara itu di tempat yang berbeda, Bilal dengan motor metik jadulnya menyusuri jalanan menuju pasar. Hari masih terang, sehingga perjalanan menuju jalan kecamatan nyaris tanpa hambatan. Jalan yang dibeton selebar 2 meter itu diapit oleh persawahan. Banyak para warga yang memanfaatkan sumur bor di pinggir jalan untuk pengairan sawah sebagai tempat mengambil air demi kepentingan MCK. Bilal memilih rute ini karena dianggap paling dekat menuju pasar. Hanya saja di ujung perkampungan, nanti Bilal harus menyusuri jembatan gantung, dikarenakan tidak ada jalan lain menuju kecamatan di mana pasar berada. Perjalanan menuju pasar itu nyaris tanpa hambatan. Di pasar yang sudah sepi karena sebagian pedagang sudah pulang, tersisa satu jonggo dengan jualan barang-barang yang biasa digunakan untuk ritual perdukunan. Lelaki tua itu mengambil sendiri apa yang dia butuhkan dan menyerahkannya kepada sang penjual. Pedagang memberikan syarat dengan tangannya. Bilal lantas menyerahkan sejumlah uang dan pergi tanpa kata. Transaksi yang aneh. Sedangkan di rumah sang bibi, Mesta bergerak gelisah. Dia tidak bisa tinggal diam. Kalaupun ritual itu harus dilakukan, dirinya harus menyaksikan. Hari yang semakin gelap dan dingin menuntun Mesta untuk menyambar sal dan juga senter tua yang disimpan di samping televisi milik paman dan juga bibinya. Dia menyapukan pandangan ke sekitar halaman rumah bibi. Sekumpulan ibu-ibu yang tadi berkumpul di salah satu rumah kini sudah bubar. Hanya keheningan dan suara binatang malam yang hadir lebih awal. Senja di kampung Pasir Maung ternyata tidak seindah bayangannya. Suasana nyaris seperti kampung mati yang sama sekali tidak terlihat kehidupan di dalamnya. Mesta menggenggam senter yang masih belum menyala. Hari masih terang, jadi benda itu masih belum dibutuhkan sama sekali. Menyusuri jalanan setapak menuju villa, Mesta berjalan mengendap, seperti ada yang menuntunnya. Perempuan itu justru berbelok ke arah lain. Dia melihat Nenek Sinden. Dia tersenyum di ujung jalan, menuju tanah wakaf. Rasa penasaran membawa perempuan itu untuk menyeret langkahnya mengikuti sosok yang dianggap sebagai pertanda petaka itu. Pagar yang mengelilingi kebun jeruk memang terbuat dari bambu, tetapi usia pagar itu membuat beberapa bagiannya merupakan tambalan dan ada celah yang cukup untuk Mesta masuki. Dia mengingat anak-anak yang masuk ke area perkebunan dan dimarahi oleh Bilal. Melalui celah seperti ini mereka masuk. Sosok Nenek Sinden yang menghilang di sekitar celah itu membuat hati Mesta mantap untuk masuk melaluinya. Mesta membungkuk, kemudian memasukkan kepalanya terlebih dahulu. Paku dan juga tanaman yang merambat membuat rambutnya tersangkut. Tangannya menyentuh sesuatu yang hangat dan basah pada pagar bambu yang rapuh. Sementara tangan satunya menyentuh tanah sebagai pegangan. Perempuan itu melihat telapak tangan yang terkena cairan lengket. Cairan pekat semerah darah yang kini mengotori tangannya. Sebelum menemukan Nenek Sinden di sana, Mesta terlanjur mendengar teriakan histeris dari arah kebun. Dia tahu benar, itu suara siapa. Dia pun bergegas, tetapi tangannya dicekal seseorang. Jangan, itu jebakan. Gali berusaha menarik tangan Mesta agar keluar dari celah pagar bambu. Gali, ayo ikut saya. Lelaki itu berhasil membawa Mesta keluar dari area kebun jeruk dan juga tanah wakaf. Dia lantas berlari sembari menggandeng tangan Mesta. Gali, tapi itu tadi bibi teriak.
Kita tidak bisa lari begini. Lihat, tanganku kotor dengan darah. Gali menggeleng dan menghiraukan si Mesta. Dia terus menggandeng perempuan itu sampai di sebuah surau kecil, tepat di atas kolam yang jernih. Menuruni 2 undukan batu, Gali menuntun Mesta untuk mencuci tangannya di pancuran. Kita harus menggagalkan ritual itu. Neneng Sinden sudah keluar. Itu artinya dia minta tolong untuk dibebaskan. Jika ritual itu tetap terjadi di sini, maka dia terkurung selamanya di sekitar villa dan juga tanah wakaf. Percayalah padaku, ujarnya seraya meraih tangan Mesta yang sudah bersih. Itu tadi darah ayam yang sengaja disebar bibi di sekitar pelataran untuk kepentingan ritual. Mesta masih tidak bisa mencerna siapa sebenarnya yang pernyataannya benar. Tetapi perempuan itu tidak mau gegabah. Dia harus hati-hati, baik itu kepada Gali atau Mang Bilal sekalipun. Jadi, Neneng Sinden itu siapa? Tanya Mesta. Dia bukan bangsa kita. Dia bangsa jin yang sengaja dipelihara Mamang. Warga di sini sudah tahu semua. Dia sengaja ditanam di sekitar sana untuk menakuti para warga yang masuk area villa dan juga tanah wakaf. Warga sini, Mesta bergumam dalam hatinya. Mamang dan Bibi berkata hal yang sama. Jadi warga mana yang harus Mesta tanyai? Percaya padaku, Mesta. Tanah wakaf itu dibutuhkan airnya untuk mengairi kebun dan sawah seluruh warga. Memang sepertinya tidak mengizinkan kami memakai air itu. Terkadang air tersumbat, seperti sengaja disumbat dari sumbernya. Ketika kami masuk ke sumber air untuk memperbaikinya, yang muncul hanya Neneng Sinden. Itulah mengapa kita harus mencegah ritual itu. Jangan sampai makhluk itu menetap. Meski tidak begitu menakutkan, tetapi Neneng Sinden adalah jin, setan, demit. Yang bertemu dia jelas ketakutan. Mesta hanya menghela nafas. Seorang kakek bersarung berbicara dengan bahasa Sunda. Dia mengatakan kalau maghrib segera tiba. Gali diminta untuk sholat berjamaah di surau. Kamu tunggu di sini ya. Nanti kita pulang bareng dan pastikan ritual itu tidak terjadi. Anggukan merupakan persetujuan dari Mesta. Sayangnya ketika jamaah surau berdatangan untuk beribadah, Mesta merasa semakin tidak enak. Perempuan itu menyusuri pinggiran kolam dan terus berjalan mengikuti cahaya redup yang menerangi sepetak kolam ikan di sisi lain. Pemandangan dari jalan setapak itu adalah hamparan sawah dengan langit berwarna kemerahan. Mesta yakin jika melihatnya pada siang hari, pemandangan di sini akan sangat indah. Mesta, sebuah panggilan mengagetkan dirinya. Dia melihat ke belakang, tidak ada siapapun. Bahkan di jalan setapak kiri dan kanannya, sepi dan sunyi. Panggilan itu kembali terdengar. Tadinya samar, kini semakin jelas. Mesta ingat dia meninggalkan rumah sang bibi. Sudah pasti mereka semua sedang mencari keberadaannya. Tanpa menunggu Gali, Mesta bergegas meninggalkan jalanan itu dan kembali ke rumah bibi. Namun di tengah perjalanan, persis di samping kebun jeruk milik keluarganya, Mesta melihat keributan yang terjadi tepat di depan villa yang dia tempati. Tanpa pikir panjang, perempuan itu berlari. Lili dan Loli meronta ingin keluar kandang ketika melihat Mesta. Ada beberapa orang dan juga Bi Marni yang menangis di depan kolam hias yang baru saja dibersihkan. Ada apa, Bi? Tanya Mesta. Jantungnya berpacu saat melihat semua orang yang menenangkan. Bibi beranjak memberi ruang.
agar Mesta bisa mendekat. "Mamang belum pulang," isak Marni. Tapi jauh di lubuk hatinya, bukan itu yang dia tangisi, melainkan sosok terbujur kaku yang ada di tengah kebun jeruk. Bi Marni menunjuk sosok itu. Mesta terbekik. Rasanya seperti menemukan potongan puzzle. Teriakan Bibi sebelumnya dan juga sosok penuh darah itu, dengan keadaan yang mengenaskan. "Belum ada setengah jam, Bi Marni yang menemukan dia di sana. Tadi kami hendak ke surau dan mendengar beliau berteriak." Mesta mengangguk. Dia melihat Loli semakin meronta. Untuk menenangkannya, perempuan itu membuka pintu kandang dan menggendong monyet itu, seperti seorang ibu yang menggendong anaknya. "Kamu lihat sesuatu, sayang?" Loli mengerutkan pelukannya, seakan dia tahu bahwa bahaya sedang mengancam orang-orang di sekitar villa. "Neneng Sinden sudah muncul," celetuk si Marni. Beberapa gumaman mengiringi pernyataan itu. Mesta berusaha mencerna dan menerjemahkan arti dari ketakutan mereka, semata karena ingin mendapatkan kebenaran. Siapa sebenarnya yang berkata benar? Apakah Bibi Marni dan juga Mang Bilal, atau si Gali? Sungguh jahat jika satu di antara mereka merekayasa kenyataan yang ada untuk kepentingan sendiri. Tidak lama berselang, pihak berwajib dari polsek terdekat kini telah tiba, disusul dengan kedatangan Bilal dari pasar. Dia terlihat pucat setelah mengetahui kejadian yang terjadi di sekitar tanah garapannya. Sebagian kebun sebagai tempat kejadian perkara dibatasi oleh garis polisi. Semua warga berkerumun di pintu masuk villa, berupa gang berbatu yang sempit dan berbatasan dengan kolam. Di antara kerumunan itu, Mesta melihat Gali tersenyum seadanya ketika kedua tatapannya bersirobok. Mungkin lelaki itu sangat marah karena Mesta tidak mengikuti perintahnya untuk tetap tinggal di dekat surau. "Polisi meminta lokasi untuk dikosongkan sementara, jadi tidak ada alasan untuk tidak tidur di rumah kami. Jangan melarikan diri dan pergi bersama orang asing seperti tadi, Mesta, atau nyawamu jadi taruhannya." Bilal memperingati si Mesta. Seperti bukan Mang Bilal yang dia kenal. Suaranya sangat tegas sekali, dengan tatapan yang menakutkan. Yang janggal dan menjadi pertanyaan di sini adalah, dari mana Mang Bilal tahu bahwa Mesta pergi bersama si Gali? Sementara pamannya itu baru datang setelah polisi datang. Itu artinya hampir 1 jam dari perjalanan Mesta ke surau bersama si Gali. "Meskipun saya tidak ada di sini, tapi mata saya di mana-mana. Marni, bawa dia pulang dan pastikan tidak keluar dari rumah kita. Kunci sekalian sampai ritual selesai dilaksanakan." Mesta yang meluapkan bahwa malam ini akan diadakan ritual, seakan diingatkan kembali. Dia meronta dan meminta sang bibi untuk memberinya kesempatan untuk melihat ritual itu, atau menggagalkannya, seperti permintaan si Gali. "Manut saja kamu. Kematian Bahrus tadi adalah salah satu pertanda bahaya. Neneng Sinden sudah memperingati kita semua. Jangan sampai ada korban lain yang berjatuhan." Mesta memasuki rumah Bimarni. Dia duduk di kursi jati yang terletak di sudut ruangan itu. Perempuan itu terlihat lelah dengan semua yang terjadi dalam hidupnya. Polisi jelas-jelas mengatakan kalau kematiannya karena kehabisan darah. Ada luka memanjang di atas lutut sampai pangkal paha, seperti sabetan benda yang tidak tajam.
jika dilihat dengan seksama. Menurut analisa polisi, mungkin terkena kawat berduri yang ada di sekitar kolam dan juga tanah wakaf, atau paku di antara pagar bercelah yang dijadikan jalan masuk menuju area kebun jeruk dan villa. Bahkan ingatannya tertuju pada darah yang sempat dia sentuh, persis di bawah pagar itu. Sayangnya semua pernyataan polisi itu terbantahkan oleh Bilal, Bik Marni, dan beberapa orang yang percaya bahwa peringatan Nenek Sinden yang selama ini ditakuti oleh warga benar adanya. Entah ritual macam apa yang dilakukan oleh Bilal, Marni, dan beberapa orang yang dipercaya lelaki itu. Yang pasti segala macam sesajen yang dibeli oleh Bilal dan disiapkan Bik Marni di kampung disiapkan dengan sebaik-baiknya. Taburan bunga 7 rupa disebar dan dihamparkan di villa berlantai tegal. Lili dan Loli sengaja diungsikan terlebih dahulu, tepat di depan rumah Bilal dan Marni. Mesta hanya bisa melihat kedua hewan kesayangannya dari balik kaca bertirai zaman dulu. Semua pintu terkunci dari luar, sehingga tidak ada akses Mesta untuk keluar, sekedar menghampiri Lili dan Loli. Kedatangannya ke Pasir Maung untuk memulai hidup baru yang bahagia dan melupakan semua kesedihan atas pengkhianatannya, melarikan diri dan membuang semua duka lara yang disebabkan dua orang yang telah dia percaya seumur hidupnya. Namun nyatanya, serangkaian kejadian ini membuat si Mesta semakin nelangsa dan juga sengsara. Lampu redup yang menerangi rumah itu menambah kesan melankolis yang dirasakan Mesta saat ini. Ditambah Mang Bilal sengaja mengurungnya karena keberadaan Mesta dikhawatirkan akan mengacaukan ritual pengusiran Nenek Sinden. Mesta tidak bisa minta tolong kepada siapapun dikarenakan provider telekomunikasi yang dia gunakan tidak menangkap sinyal yang optimal. Tapi di sini Mesta tidak kehabisan akal. Mesta menuju bagian belakang rumahnya, sebuah dapur yang cukup luas dengan kompor gas di sisi kanannya. Sedangkan di seberangnya, tungku kayu bakar yang masih sangat tradisional. Ada sebuah pintu akses keluar yang berhadapan dengan kamar mandi. Mesta berusaha membukanya, meski ternyata sangat sulit. Berusaha terus mengguncang pintunya, berharap bisa terbuka. "Mang, Bibi, buka. Masa aku dikurung gini?" Meski rasanya percuma, tetapi Mesta terus berusaha, sampai akhirnya dia menyerah. Kembali ke ruangan utama dan melihat dua monyet kesayangannya terikat dengan rantai pada pohon jambu. Sementara itu di villa, Bilal dibantu dengan lelaki tua yang dipercaya sebagai orang pintar pengusir makhluk halus mengadakan ritual itu. Beberapa kendi berisi kemenyan dan kembang diletakkan di penjuru villa, sedangkan sebuah tampa dengan sesajen utama hendak mereka letakkan di tanah wakaf, tepatnya hilir tempat air mengalir menuju persawahan dan juga perkebunan warga sekitar. Salah satu tempat yang dipercaya angker dan tidak ada seorang pun yang berani datang ke tempat itu kecuali si Bilal. "Kang, jangan terlalu lama. Kasihan Mesta di rumah sendirian." Marni gelisah sekali menatap langit yang tidak terasa hampir menggelap. Melakukan hal itu dari siang hari sampai menjelang malam. "Jangan sampai ritual sakral ini gagal gara-gara kita buru-buru. Tenang, semua harus dikerjakan dengan telaten. Ingat, kemunculan Nenek Sinden sudah mengambil satu nyawa. Jangan sampai ada nyawa lainnya yang ikut melayang." Marni mengangguk patuh. Dia merinding kala mengikuti suaminya
dan juga Mbah yang memandu prosesi ritual. Mereka melewati jalanan memutar, dikarenakan kebun jeruk yang biasa dilewati menuju sumber air di tanah wakaf masih diberi pembatas garis polisi yang tidak bisa dilalui karena masih dalam proses penyelidikan. Awas, kakimu keserimpet akar pohon, nanti kecebur kayak Mesta kemarin. Bilal berhenti. Sejujurnya yang dia khawatirkan bukanlah kaki Marni, tetapi apa yang Marni bawa. Perlahan Marni menyerahkan nampan itu dan berjalan di pematangan kolam dengan hati-hati. Tanahnya memang tidak padat dan cenderung mudah bergeser. Bamba yang membawa kendi berisi kemenyan berjalan di depan dengan jambi-jambi yang dia percaya bisa mengusir bala dan juga malapetaka. Ritual ini memang harus diadakan saat surup, waktu di mana matahari hampir tenggelam. Waktunya dianggap tepat karena gerbang antara dua dunia sedang terbuka dan menjadi momen di mana mereka yang tidak kasat mata melintasi dua dunia itu. Lelaki tua yang membawa kendi sambil membaca jambi-jambi itu berhenti sejenak, seperti ada keraguan di sana. Langkah yang semula tergesa karena dikejar waktu kini terhenti. Bersamaan dengan itu, muncullah sesosok makhluk kecil dan berlari menuju arah Mbah. 3 orang yang ada di sana seakan terhipnotis, tidak bisa melakukan apa-apa. Kejadiannya begitu cepat. Sosok kecil yang ternyata monyet persis Lili itu mengacak-ngacak kendi yang dibawa oleh Mbah sampai terjatuh dan pecah. Tak habis sampai di situ. Monyet itu pun menyambar tanpa berisi sesajen utama. Berisi bahkan ayam, telur ayam kampung, kopi hitam, dan sesajian yang lain yang dipersiapkan dengan apik. Syah, sana pergi, sana pergi. Usir Mang Bilal, berusaha merebut ayam yang dipegang tangan berbulu. Marni ketakutan. Pengalamannya mengasuh Lili dan Loli membuat dia bertindak untuk mengambil ranting kering di bawah pijakan kakinya. Lili dan Loli biasanya ketakutan jika Marni mengancamnya dengan ranting ataupun sapu. Namun kala ranting itu ditunjukkan tepat di hadapan wajah monyet beringas itu, perlawananlah yang Marni terima. Ayam yang ada di genggaman binatang kecil itu dilepas sampai Bilal terjungkal dengan posisi terlentang. Kepalanya berada di ambang kolam, bahkan rambut putihnya hampir menyentuh air kolam yang tenang. Dengan sigap Mbah meraih kaki Bilal agar lelaki itu tidak terjebur. Marni berusaha terus memukul ranting ke arah monyet sambil berteriak minta tolong. Segalak-galaknya Loli dan Lili, monyet inilah yang lebih galak, menyeringai menunjukkan gigi-giginya yang kecil dan tajam. Hei, lepasin, pergi kamu, pergi, tolong, tolong. Teriak Marni semakin kencang. Monyet terus menyerang dengan beringas. Sementara Bilal dan juga Mbah Dukun itu tidak bisa menolong, karena jika pegangan tangan Mbah dilepaskan, Bilal masuk ke kolam dengan posisi kepala terlebih dahulu. Bibi, dari arah lain terdengar suara Mesta, diikuti oleh Gali yang berlari tergesa. Saking paniknya, tidak ada pertanyaan bagaimana caranya Mesta bisa keluar rumah. Sementara Marni sangat yakin sudah mengunci semua pintu agar perempuan itu tidak bisa keluar untuk menggagalkan ritual yang begitu penting ini. Gali berlari, seraya membawa sepotong batu bata, mengusir monyet yang terus menyeringai dengan ganas. Merasa kalah jumlah, monyet itu melipir
lalu pergi melompat ke arah perkebunan milik warga. Gali dengan sigap membantu Mbak Dukun untuk menaikkan si Bilal, dan Mesta memeluk Bik Marni yang ketakutan karena serangan monyet itu. Sesajen yang disiapkan berserakan di tanah. Maka dari itu, Mesta tidak lagi butuh penjelasan. Rencana untuk menggagalkan ritual itu tidak terlaksana karena monyet kecil yang galak sudah mendahului Mesta dan juga si Gali. "Bagaimana caranya kamu keluar rumah?" Bilal bertanya dengan wajah garang. Tidak peduli, pakaiannya kotor dan penuh dengan ranting kering dan tanah. "Saya tadi mendengar Mesta minta tolong. Saya pikir dia terkunci di dalam," ucap Gali menjelaskan. "Lagian kenapa sih pakai dikunci segala? Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak perlu aku yang gagalin. Tuh, pertolongannya selalu ada dari mana saja," ketus si Mesta. "Kamu tidak akan mengerti, Mesta," ujar Bik Marni. Mesta menepis pegangan tangannya, lalu berjalan menjauh. "Ini demi keselamatan kita semua. Kamu lain kali tidak perlu ikut campur," peringat Mang Bilal. Gali mengangguk, lalu mundur dan menjajarkan diri dengan Mesta. "Malam ini aku akan kembali ke villa," cetus si Mesta. "Tapi tidak ada tapi-tapian. Aku berada di tempat milik orang tuaku, bukan tempat orang lain," tegas si Mesta, lalu pergi meninggalkan semuanya di tepi kolam. Dia marah karena harus menuruti hal-hal yang tidak masuk akal yang terjadi di sini. Kini penyelidikan terkait kematian Barus sudah ditemukan. Polisi menyimpulkan bahwa kematian lelaki Parubaya tersebut dikarenakan kecelakaan yang menimpa dirinya ketika sedang menebang pohon mati di kebun jeruk dekat tanah wakaf. Ada beberapa pohon yang sudah mati dan lapuk. Yang tersisa dari pohon itu adalah batang yang tidak lebih dari 1 meter dan juga akarnya. Barus adalah salah satu warga yang menggunakan tungku sebagai tempat untuk memasak, sehingga membutuhkan kayu sebagai bahan bakarnya. Tentu saja jika perbuatan itu diketahui oleh Mang Bilal, dia akan diamuk. Berdasarkan penyelidikan, Barus masuk ke area perkebunan dengan mengendap-endap dan memotong kayu dengan tergesa. Di salah satu sudut kebun dekat dengan pohon mati tersebut, ada sebuah kapak berlumuran darah. Sedangkan pada jenazah Barus, terdapat luka yang memanjang, tepat pada pahanya. Kecelakaan yang merenggut sosok itu terjadi karena korban lemas kehabisan darah. Kasus ditutup, meninggalkan sebuah kejanggalan. Dan bersambung. Sebenarnya kejanggalan apa yang terjadi? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.